Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto, teman-teman. Di video kali ini kita akan update YFI ya, dari Primantan Depro. Itu minta dibahas YFI atau Yearn Finance. YFI hari ini diperdagangkan di kisaran Rp116.000, cukup tinggi harganya ya, teman-teman. Kalau kita lihat dia udah terkoreksi sekitar 3% hari ini. Dan YFI ini adalah platform DeFi. DeFi ya seperti DeFi, Decentralized Finance. Di dalamnya itu ada beberapa layanan protokol seperti teman-teman bisa staking, teman-teman bisa earn beberapa koin ya yang terkoneksi di dalam bridge daripada YFI sendiri. Jadi ini adalah protokol staking, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan daripada supply-nya, dia punya supply maksimum, nggak banyak, hanya sekitar 36.000 koin saja. Jadi nggak terlalu banyak ya. Sementara yang beredar saat ini berapa ya? Ini kalau kita lihat yang beredar itu ada di 32,9 ribu. Artinya adalah masih sekitar 5.000, mungkin 4 ribuan something ya, yang masih bisa untuk dibuat ke depannya, teman-teman. Jadi masih ada sedikit peluang untuk teman-teman yang mau staking, itu masih bisa dapatin reward karena memang supply maksimumnya masih tersedia buat YFI. Nah, satu hal yang aku mau concern buat teman-teman, ajak teman-teman untuk sama-sama hati-hati soal project DeFi. Kenapa? Karena belakangan ini tanggal 14 April itu beritanya SEC mengeluarkan sebuah berita, teman-teman, untuk meregulasi yang namanya DeFi. Karena DeFi ini dianggap sebagai sebuah sarana untuk melakukan pencucian uang. Kemudian juga ada banyak proyek-proyek DeFi yang tidak terdaftar, yang ilegal menurut SEC. Tentunya proposal ini sedang mereka kerjakan dan regulasi pun juga akan segera mereka kerjakan. Itu adalah sebuah, ya mungkin untuk regulasi itu sebuah good news. Tapi bagi kita itu sebuah sesuatu yang bakalan membuat ruang improving untuk project-project DeFi akan semakin sulit karena kan apa-apa harus sesuai dengan regulasi. Otomatis yang namanya project blockchain, project internet, apa ya sifatnya teknologi, itu kan harus berkembang terus menerus. Nah, kalau ada regulasi itu akan bikin perkembangannya jadi terhambat, teman-teman. Ini akan berdampak juga sama proyek-proyek DeFi yang kedepannya akan harus sesuai dengan regulasi. Jadi DeFi kan namanya decentralized ya. Yang ngawasin ya sifatnya decentralized. Kalau dia udah diawasi sama satu institusi ya jadinya nggak decentralized lagi dong. Jadinya ya centralized, teman-teman. Tentunya ini bukan berita yang bagus untuk ekosistem kripto secara keseluruhan. Proyek-proyek DeFi bakalan ibaratnya itu dia pengen berkembang tapi mereka nggak bisa berkembang leluasa karena masalah regulasi. Jadi ada sesuatu yang bakal menghambat. Nah, ini tentunya masih belum belum sampai pada titik di mana SEC juga mengumumkan proyek-proyek mana yang mereka anggap ilegal. Proyek-proyek yang mereka anggap tidak safe, tidak secure, tidak terdaftar dan lain sebagainya. Ini juga masih tanda tanya. Apakah Year Finance nanti akan dianggap sebagai ilegal atau enggak, itu kita belum tahu juga, teman-teman. Jadi bisa dibilang proyek-proyek DeFi sekarang lagi semuanya tertekan. Nah, tadi kan beritanya tuh di Maret ya, tanggal 16 Maret. Kalau kita perhatikan korelasinya terhadap pergerakan dari Yearn Finance itu kurang lebih terdampak ketika berita itu muncul tanggal 16 Maret, drop ya pergerakan dari Yearn Finance sendiri drop karena memang itu menyerang DeFi, which is ini adalah project DeFi, tapi nggak berlangsung lama, sempat recover naik bentar ke kisaran 10 ribu dolar, tapi sekarang udah terkoreksi kembali karena market Bitcoin yang terkoreksi. Jadi bisa dibilang progres penurunan yang terjadi ini nggak sedalam Bitcoin. Bitcoin turun sekitar 4%, tapi Yearn Finance hanya turun 2,8%. Ini dipicu karena BTC dominance-nya juga mengalami penurunan. Jadi altcoin nggak seberapa dalam tertekan. Nah, karena Bitcoin-nya terkoreksi, Yearn Finance juga terkoreksi. Sementara teman-teman kita sedikit review ya, update kita yang di bulan Februari kemarin, kita sempat update tuh kalau kalau Yearn Finance ini bikin pola yang namanya double bottom. Sudah terkonfirmasi, sudah breakout. Sudah naik, tapi naiknya nggak sampai target. Target kita ada di 12.000 dolar, 12.600, tapi cuma mentok sampai 10.000
800 saja, dan akhirnya Yearn Finance sudah terkoreksi dan kembali masuk ke neckline. Berarti analisa yang kemarin yang di video sebelumnya itu fail ya, tidak berhasil capai target meskipun naik, tapi ya itu tidak capai target, dan sekarang progres terjadi koreksi terhadap Yearn Finance. Sementara progresnya nggak terlalu bagus kalau menurut aku, dia balik lagi turun ke neckline atau level resistance saat ini di kisaran 8.800. Jadi progresnya cenderung tertekan, dan sementara progresnya sekarang berada di harga 7.900, dan kemungkinan masih bakalan mencari level support di bawah, mungkin bisa turun sampai 7 ribuan atau mungkin lebih dalamnya ya. Sementara target terdekat kita ya di 7 ribuan sebagai level support kuat buat Yearn Finance. Ya itu sih teman-teman buat sekarang. Belum ada pola reversal, belum ada pola pembalikan arah, dari candle pun juga belum, dari posisi smart money dan juga volume juga belum mendukung. Sepertinya koreksi cenderung lebih dominan untuk saat ini, jadi sinyalnya bearish. Ya kita tunggu aja sampai levelnya cukup bagus. Mungkin ada teman-teman yang berniat buat akumulasi. Kalau teman-teman udah beli, ya udah teman-teman bisa staking koin-koin seperti ini, karena peluangnya buat cuan itu cenderung lebih besar ketika teman-teman punya lebih banyak koin dari hasil staking kalian. Gitu aja buat Yan Finance, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.